Shalom, kembali lagi menyapa dalam Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Saat ini saudara-saudara kita mensyukuri berkat Tuhan dan akan mendengarkan firman-Nya. Maka marilah kita bersatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah sumber segala berkat, kekuatan, sukacita, dan kebahagiaan dalam hidup kami. Kami menghadap hadirat-Mu, mengucapkan syukur atas hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami bersyukur atas hidup yang kami terima dari Tuhan, yang dapat kami pergunakan pada hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berilah Roh Kudus-Mu hadir dalam hati pikiran setiap kami, sehingga firman Tuhan senantiasa menumbuhkan daya kehidupan dalam hati setiap kami. Kami siap Tuhan, bersabdalah, kami mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, dan memohon. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 10 bagian B yang berkata demikian kepada kita. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Saudara-saudara, pernahkah kita berpikir mengapa kok kita bisa melihat, kenapa sih kok kita bisa melihat sesuatu yang kita lihat? Jawabannya karena ada cahaya, saudara-saudara. Selain kita memiliki mata, juga ada sebuah unsur lain, yaitu cahaya. Ketika cahaya itu menyinari sebuah benda, barang, atau mungkin tulisan yang kita baca saat ini, cahaya itu memantul masuk ke mata kita, karenanya mata kita bisa melihat dan membaca apa yang sedang kita lihat dan baca saat ini. Akan tetapi, apakah kita selalu bisa menyadari pentingnya peranan cahaya dalam hidup kita? Agaknya hampir tidak pernah. Setiap kali kita bisa melihat sesuatu, memandang sesuatu, membaca sesuatu, kita seringkali tidak menyadari peranan penting cahaya bagi hidup kita. Maka ketika langit tiba-tiba gelap, ketika listrik tiba-tiba padam, kita akan langsung merasakan, oh ternyata betapa pentingnya cahaya yang bisa membuat kita melihat segala sesuatu dan membaca segala sesuatu. Demikian juga saudara-saudara dengan kesehatan badan kita. Dalam kehidupan kita mungkin ada waktu ketika kita pernah berbaring sakit di ranjang kita berhari-hari, tidak bisa beraktivitas. Di titik itulah biasanya kita menyadari bahwa kesehatan itu penting. Maka ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa seringkali kita sulit untuk menyadari betapa pentingnya sesuatu yang kita miliki saat ini sampai hal itu pergi dari kita, meninggalkan kita, hal itu hilang. Maka demikian juga dengan hidup. Kita hidup setiap hari, akan tetapi pernahkah kita menyadari bahwa hidup kita ini patut untuk disyukuri, hidup kita ini berharga dan bernilai sekali, sangat luhur nilainya. Seringnya kita justru menganggap hidup itu otomatis ada dengan sendirinya. Kita selalu menganggap bahwa setiap pagi itu kita pasti akan bangun, otomatis kita akan bangun dari tidur kita. Padahal siapa yang menjamin bahwa besok kita bisa bangun lagi? Nah, maka dari itu kita diajak untuk mengubah sikap kita, mengubah pandangan kita terhadap hidup, bahwa hidup bukanlah sesuatu yang otomatis ada dengan sendirinya, tetapi hidup adalah sebuah pemberian, yang memberikan adalah Tuhan. Karenanya hidup adalah anugerah karunia dari Allah yang boleh kita nikmati setiap harinya. Karenanya setiap kita bangun pagi, patutlah kita langsung mencari Tuhan dan bersyukur, mengatakan bahwa terima kasih Tuhan sudah beri lagi sebuah hari. Nah, saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, kita diajak untuk merenungkan seperti firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 10 bagian B tadi yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus hadir ke dalam dunia untuk memberikan hidup bagi kita. Di sini kita diajak untuk merenungkan bahwa hidup yang kita miliki saat ini, hidup yang kita jalani saat ini adalah pemberian Allah. Yang memberikan adalah Allah, dan secara khusus kita diberikan hidup baru, hidup yang sejati, hidup yang kekal oleh Yesus Kristus. Maka patutlah di masa menjelang pekan suci ini, menjelang kita menghayati hari-hari
pengenangan akan penderitaan, sengsara, dan kebangkitan Yesus Kristus, kita diajak untuk menyadari bahwa kematiannya, penyalibannya, pengorbanannya, dan kebangkitannya adalah dasar bagi iman kita untuk mengatakan bahwa saya memiliki hidup yang baru yang sudah diberikan Yesus Kristus bagi saya. Karena saudara-saudara, kita diajak untuk menjalani hidup dengan cara yang berbeda dari yang ada di dunia ini. Ketika dunia ini dipenuhi dengan cara hidup yang penuh dengan kebencian, kedengkian, maka kita diajak sebagai milik Tuhan Yesus untuk menjalani hidup dengan penuh kasih, pengampunan, dan penerimaan. Ketika dunia ini dipenuhi dengan kecurangan, kebohongan, maka kita diajak untuk menjalani hidup dengan jujur, dengan tulus, dan dengan berintegritas. Ketika dunia ini dipenuhi dengan kekerasan, kita diajak untuk menjalani hidup dengan lemah lembut, dan sebagainya. Dengan cara itulah kita menjalani hidup yang sejati, hidup yang tidak sekedar hidup, yaitu dengan cara, dengan sikap yang sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, apa yang menjadi teladannya. Maka apa pesan Tuhan bagi kita pada hari ini? Yaitu kita hidup saat ini adalah sebuah karunia, setiap hari memiliki pergumulannya sendiri, setiap hari memiliki kesempatannya sendiri, dan kita diajak dengan penuh rasa syukur untuk memasuki setiap hari dengan iman dan harapan bahwa di hari ini kita dapat berjumpa dengan rahmat Tuhan yang menyapa kita, dan cukuplah itu bagi hidup kita untuk kita syukuri bahwa Tuhan menyertai kita dan Tuhan memelihara, menjaga hidup kita senantiasa. Amin. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.